Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak-anak, Ibu ucapkan selamat bergabung di SMP Negeri 1 Gringsing. Semoga kalian semua merasa aman, nyaman, dan dapat menyesuaikan diri. Perkenalkan, nama saya Anita Sari Kurniawati. Dalam keseharian, Bu Sari mengajar matematika dan IPA. Dalam MPLS ini, saya akan menyampaikan materi tentang pembelajaran pada masa pandemi COVID-19. Sebelum materi Ibu sampaikan, mari kita semua melakukan tepuk PPK, salam PPK, dan tepuk krisan. Untuk gerakannya, mari ikuti gerakan Ibu ya. Kalian di rumah harus berdiri. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK yes. Salam PPK. Salam cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Tepuk Grisa. Grisa, 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 oke. Terima kasih sudah mengikuti gerakan Ibu. Selanjutnya, mari kita cermati materi yang akan Ibu sampaikan. Silakan kalian semua pelajari. Nanti di akhir video akan ada tugas yang harus kalian selesaikan. Videonya sebagai berikut.
Nah, ini adalah materi yang akan Ibu sampaikan tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19, yaitu cara belajar daring. Bagaimana belajar di rumah agar sekolah bisa lancar dan sukses. Tips-tipsnya nanti akan kalian simak dari video yang akan ditayangkan. Itu ya. Yang pertama, tipsnya adalah harus mempunyai minat untuk belajar. Minat belajar itu seperti apa? Minat belajar itu harus tumbuh dari dalam diri kalian sendiri, bukan dari orang lain atau orang tua ya yang biasanya mendorong kita untuk lebih giat belajar lagi. Padahal yang bisa menentukan masa depan itu adalah diri kalian sendiri. Jadi minat belajar harus ditumbuhkan lebih keras lagi dari diri dalam kalian. Tips yang kedua yaitu siapkan peralatan belajarmu. Siapkan peralatan belajar kalian apa saja selama daring di rumah. Yang pertama adalah buku-buku pelajaran. Nanti kalian yang mau kelas 7, buku-buku pelajaran itu akan dipinjami oleh pihak sekolah berupa buku-buku paket. Kemudian kalau di rumah berarti harus ada websitenya, website sekolah atau link yang akan kalian buka nanti pada saat belajar daring. Kemudian fasilitas yang lain, peralatan yang lain apa? Yaitu handphone pastinya. Handphone harus on ya, dengan baterai yang full gitu. Atau kalau ada laptop itu lebih baik lagi. Kemudian pastinya ada jaringan internetnya. Bagaimana kalau tidak ada jaringan internet? Pastinya kita tidak bisa belajar secara daring. Karena daring itu adalah selalu membutuhkan jaringan-jaringan lewat internet. Kemudian selain internet yang lancar, pastinya materi yang akan disampaikan bisa saja nanti akan lewat YouTube atau aplikasi belajar yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah mempersiapkan tugas-tugas dari guru. Pastinya selama belajar daring itu tugas-tugas selalu diberikan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Nanti kalian bisa mencatatnya dengan jelas tugas-tugas yang diberikan apa saja. Jangan sampai hanya berlalu begitu saja, kemudian tugasnya lupa, hanya menyimak video saja. Padahal selama pemberian materi atau menyimak video, di akhir video atau di awal video pasti ada tugas yang diberikan. Jadi kalian harus mencatatnya. Yang ketiga adalah musik yang tenang. Jika kalian senang mendengarkan musik pada saat belajar di rumah, tidak ada salahnya. Karena belajar daring di rumah tidak ada yang bisa mengatur. Artinya kamu sendiri atau kalian sendirilah yang bisa menentukan.
Termasuk aturannya saya bisa belajar jika mendengarkan musik yang tenang. Tidak masalah. Tipsnya apa? Putarlah lagu-lagu atau musik yang bersifat tenang dan memberikan inspirasi, cita-cita, atau kehidupan yang menenangkan. Putarlah dengan volume pelan, syahdu. Yang keempat, awali dengan doa. Ini adalah yang utama. Semua kegiatan yang telah kita lakukan harus diawali dengan doa agar semua kegiatan yang kita lakukan lancar. Berdoalah menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Doa akan membuat dirimu tenang dan meyakinkan. Sebut bahwa semua adalah anugerah Tuhan yang Maha Esa. Ingat, kita selalu bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa. Dalam semua kondisi ya. Yang kelima, pilih tempat belajar yang tenang. Ini yang utama juga, karena belajar yang tenang itu menentukan konsentrasi kita. Jika kita belajar di dalam keramaian, di suatu kondisi yang ramai, pasti kita tidak bisa menerimanya secara maksimal. Begitu ya. Pilih tempat belajar yang tenang. Menurut kalian kalau di rumah di mana saja? Misalkan di rumah, di dalam kamar, Di dalam kamar itu juga harus dipersiapkan dengan baik. Siapkan meja dan kursinya. Jangan sampai belajar di dalam kamar ternyata kita hanya tidur-tiduran saja. Itu tidak efektif. Kalau kita belajar di dalam kamar, duduk di kursi dan ada mejanya, berarti kita sudah siap menerima materi yang akan diberikan secara online atau daring tersebut. Kemudian, kalau belajar di luar rumah, itu yang seperti apa? Biar kita bisa menerima materi secara maksimal. Kalau di luar rumah, pilih tempat yang enak dan nyaman. Bisa di bawah pohon, bisa di pinggir kolam, atau di dekat taman keluarga jika ada. Jika tidak memungkinkan untuk belajar di luar rumah, ya kita jangan memaksa. Kita harus tetap belajar di dalam rumah atau di dalam kamar kalian masing-masing dengan posisi yang nyaman juga. Itu ya, posisi meja dan kursinya ada. Yang keenam adalah atur waktu belajarmu. Belajar itu harus mengenal waktu. Tidak terus-menerus tanpa batas waktu. Jika belajar terus-menerus tanpa batas waktu, nanti belajar kalian hasilnya adalah tidak maksimal. Karena apa? Karena otak kita mempunyai batas kemampuan. Oleh karena itu, aturlah sesuai kemampuan masing-masing. Berikan jeda waktu untuk istirahat. Itu adalah belajar dalam mengatur waktunya.
Jangan berkelanjutan sampai 6 jam tanpa beristirahat. Nanti hasilnya akan sia-sia belajar kalian. Kemudian pengaturan waktunya harus konsisten. Misalnya, kamu sudah menentukan sendiri selama 1 hari itu kalian belajar selama 4 jam. 4 jam itu bisa dibagi-bagi dalam beberapa waktu dalam 1 hari. Di pagi hari dulu mungkin. Sebelum mulai pembelajaran, 1 jam sebelumnya kamu sudah membuka-buka buku, membaca referensinya seperti apa. 1 jam, kemudian siangnya lagi nanti. Istirahat dulu, nanti siangnya lagi kamu bisa mulai untuk belajar lagi. Ditambah nanti sorenya lagi kalian bisa melanjutkan belajar lagi. Atau pada malam harinya, kalau misalkan sore sudah terlalu lelah, berarti nanti bisa dilanjutkan pada malam hari. Itu ya. Yang ketujuh, yaitu tipsnya biar efektif belajar kalian itu selama di rumah adalah pastikan penerangan lampu baik. Jika penerangan sangat membantu kenyamanan belajar, maka tidak mudah lelah. Contohnya jika di kamar kalian penerangannya bagus, maka pada saat kalian belajar, mata tidak mudah lelah. Nanti tidak mudah mengantuk. Jika penerangan buruk, misalkan kondisinya redup, itu mata mudah lelah karena kita memaksakan mata kita untuk membaca atau melihat materi yang diberikan. Itu. Jika terlalu terang juga tidak baik untuk mata kita. Kalau di kamar, bukalah jendela. Jika kita belajar di siang hari ya. Kalau di kamar, bukalah jendela. Gunakan lampu LED atau neon yang sinarnya lembut bila malam harinya. Sinarnya yang sedang saja, jangan terlalu terang ataupun yang redup. Ini adalah tips yang terakhir. Yang ke-8 adalah jauhkan diri dari benda-benda yang mengganggu. Benda-benda yang mengganggu itu seperti apa? Banyak sekali ya kendalanya pada saat kita mau belajar itu benda-bendanya banyak sekali. Benda-benda yang mengganggu sebenarnya relatif, tetapi secara umum dapat didata seperti media sosial. Ini adalah permasalahan utama pada saat belajar. Karena belajar secara daring, kita membukanya HP atau laptop dan secara tidak langsung sudah terhubung ke internet, maka pastinya kita akan melirik ke media sosial yang sudah kalian buat. Apa saja? Mulai dari Facebook, ada chat, ada WhatsApp, dan ada telepon mungkin. Jadi media sosial ini harus kita hindari dulu,
biar belajar kita maksimal. Yang kita terima, input yang kita terima itu maksimal. Termasuk telepon. Jadi selama belajar ya tidak menerima telepon dan jangan membuka media sosial dulu. Oleh karena itu, untuk sementara selama sedang belajar agar saluran media sosial itu dimatikan. Itu ya. Ada orang yang senang belajar sambil makan cemilan. Siapa di sini yang suka melakukan hal itu? Belajar dengan sambil memakan cemilan juga tidak akan maksimal yang akan diterima. Karena pasti kita akan terfokus ke cemilan yang kita makan, bukan ke materi yang kita terima. Gitu. Jadi pada saat materi diterima, mungkin cemilan belum habis, maka kita tidak bisa konsentrasi ya. Lebih baik disingkirkan dari hadapan kalian dan makanlah di saat kalian sedang istirahat. Jadi pada saat belajar cukup minum saja. Itu ya. Begitulah tips belajar efektif selama pembelajaran daring di rumah, pembelajaran di masa pandemi COVID-19 ini ya. Terima kasih. Semoga belajar kalian sukses, bisa lebih semangat lagi. Demikianlah materi yang Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Untuk tugas kalian, catatkan kiat belajar efektif kalian selama daring di rumah. Ingat selalu terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan kalian, tetap di rumah, hindari kerumunan, cuci tangan, jangan lupa memakai masker. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.